I mm, I often record or make recording because I had that in the future I don't have something to watch, ya. Saya kadang-kadang males, daripada nontonin film orang lain, lebih baik nonton film diri sendiri gitu. Apalagi kan film itu kan bohongan kan, sandiwara. Kita udah emosional seolah-olah yang terjadi itu beneran gitu ya, padahal bohongan kan, drama. Kita masuk ke materi ya. Nah, kalau wood itu asal katanya dari apa? Asal katanya tahu nggak? Dari will ya. Nah, asal katanya dari will. Tetapi yang kita pada saat ini kita jalankan itu bukan akan, nggak diartikan dengan akan, oke? Tidak diartikan dengan akan. I'm sorry if you can see about the minutes here. Jalan nggak, minutesnya ada nggak di situ? Jalan nggak? Ada ya? Maksudnya gambarnya ada ya? Ada. Picture-nya ada ya? Jalan. Thank you. Nah, kalau would itu berarti kita bilang dulunya. Nah, terus kalau kita mempergunakan would, itu cara pakainya kita pakai ini kata-kata dengan kata sambungnya. Ada kata sambungnya when. Ya kan? Dulunya. Kejadian yang pada dulunya itu terjadi, tetapi dia disertai dengan suatu aktivitas yang lainnya yang terjadi gitu ya. Oke, contohnya sering kita saya dulunya pulang ke rumah setelah, nah itu ya. Misalnya if you talk about your elementary school life, ketika di zaman dulu Anda masih SD, bisa aja dibikin sebuah kalimat I would went home after being at my friend's house, ya. Atau misalnya saya dulu gini, my father would read stories, ya. My father would read stories before I went to bed. Father saya dulunya bacain cerita-cerita sebelum saya tidur. Happen in the past. Tetapi dia berbarengan, dia memakai when. Dia pakai when. Kayak gitu. Coba Anda bikin satu example. Sampelnya yang paling dekat aja. Aku dulunya
bahwa terjadi ini. Nah, apa dibarengi dengan activity yang apa gitu. Ibarat yang tadi kan sebelum apa atau setelah apa gitu. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Atau gini aja ya, orang itu dia itu menangis, dia itu menangis dulunya ya kan, setiap kali temennya mengganggu dia. Nah, kan kayak gitu kan. Berarti ada activity yang crying, terus ada activity yang mengganggu ya kan. Nah, she would cry ya when atau every time her friends disturb her. Nah, seperti itu ya. Oke, nah, nomor 2 langsung. Nomor 2 used to sama aja Nat dengan would Nat. Kalau used to itu sama dengan would. Berarti apa? Berarti happen in the past, dan itu adalah kebiasaan yang terjadi, repetition yang terjadi dulu ya. Nah, gitu. Coba bilang om saya om saya merokok banyak merokok. My uncle used to Dulunya banyak merokok. Used to smoke. Nah, kalau merokok banyak ya. Tulisannya ya bisa much, bisa much. Yang kedua bisa a lot. A lot itu a lot itu banyak. Kayak gitu contohnya ya. Atau lotnya sebelum smoke atau sesudah smoke lot. Read a lot, membaca yang banyak. Itu tuh variasinya bisa untuk kata benda dan adjektif. Saya dulunya pemalas. Saya dulunya malas dan lemah. used to juga. Apa kalau malas apa malas? Lazy. Kalau lemah apa lemah? Lemah apa? Weak. Powerless. Satu lagi.
Nanti pakai ini ya. Oke. Hmm. Hmm. Nah, saya dulunya weak dan lazy. I used to be. Nah, seperti itu. I used to be weak Lazy. and lazy. Nah, udah seperti itu. Ada be-nya. I used to be. Dia dulunya pilot. Ya, dia dulunya pilot. He used to be. Nah, ada be-nya. Used to be. Used to be a pilot. Ada be-nya. Terus saya dulunya berat 75 kg. Nah, pakai be atau enggak nanti di used to-nya? Pakai be atau tidak pakai be? Pakai be ya. Pakai be. Karena kata sifat. Karena kata benda. Kalau yang 75 kg. Tidak pakai be itu ini kata kerja. Ya, kalau tidak pakai be berarti dia kata kerja. I used to be 75 kg. Dulunya 75 kilo. Nah, udah seperti itu. Dare to. Dare artinya berani. Ya. Artinya berani. Nah, dalam kehidupan sering ya, sometimes you must take a risk. Tapi berani tidak hanya asal berani, ya kan? Dare itu bisa, oke, nanti penjelasan yang ini ya. Yang simple dulu ya. Dare itu dia lebih sering di dalam kalimat yang negatif dan pertanyaan. Dare itu lebih sering di dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Nah, nanti yang bagian yang positifnya nanti lebih sering, lebih dominan, lebih dominannya di situ ya. Lebih dominannya di situ. Kayak gini ya. Catatan ininya ya. Nah, ini Darren. I will US 5 aja. Banyakkan 8. We limit the material until 5 units. Dare itu artinya ketika kita berani, ketika kita mempunyai cukup keberanian ya. Kalau adjektifnya dare itu brave. Brave, berapa tulisannya? Brave.
Nah ini ya, kalimat yang ini tulisannya ya. If you dare, if you dare, if you dare, you are brave enough. And if you daren't, then you are afraid. Artinya kalau kita daren't, tidak berani, kita disebut dengan afraid. Seperti itu. Kalau kita takut namanya afraid. Tapi kalau kita berani namanya brave ya. Oke, biasanya apa orang-orang yang berani? Berani keluar di malam hari. Ya, coba. Berani keluar di malam hari. Saya berani keluar di malam hari. Coba lah. I Nah, ini ya materi ini ya. Di situ saya kasih to ya. Nah, to itu boleh dipergunakan, boleh tidak. Yang di dalam kurung itu akan ada to tuh. Nah, boleh dipergunakan, boleh tidak. Gitu ya. Saya berani keluar di malam hari. I dare go out. I dare to go out at night. Nah, kayak gitu. Contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya. Tetapi yang lebih more common itu di dalam negatif dan pertanyaan. Seperti itu. Dia tidak berani melihat saya. Dia tidak berani melihat saya atau boleh berbicara dengan saya. Coba nak kamu bikin kalimat seperti itu. She don't dare. Don't atau doesn't? Doesn't. Doesn't. She doesn't dare. Doesn't dare. To Talking. to talk. To talk. Ya, to talk to me. To talk to me atau to see my eyes. Itu hal-hal yang mengenai dare, mengenai keberanian ya. Ini sebenarnya satu paket di sini. Ini ya, oke. Number 4 dari 5 materi kita pakai get used to. Sangat sedikit di sini tapi padat ya, apa namanya? Kalau dia contoh sedikit berarti dia nggak terlalu sering orang menginginkan. Tapi nggak terlalu sering bukan berarti tidak ada ya. Nah, coba kamu baca kalimat yang ini. Tapi tulis dulu ya artinya ya, tulis dulu ya. Terbiasa dengan arti Indonesianya. Nah ini
Kamu baca yang kalimat if you go to live. Nah ini kamu baca dan cari. Satu mau dengar Anda membacanya. If you go to live in France, you will have to get used to driving on the right. Coba berusaha mengartikannya nanti. Jika kamu hidup di Paris, Prancis, kamu akan have to harus. Kamu akan harus terbiasa mengendarai sisi kanan. Ya, udah. Nah, oke. Ini setelah ini. Nah, ini rumusannya. Kelas yang ini. Verbing. Misalnya dia eating. Misalnya dia tadi driving. Misalnya dia working. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini aja kita bikin contoh ya. Pada awalnya kan tidak terbiasa ya. Nah, kalau get used to itu lama-lama dia biasa. Yang awalnya aneh, strange, belum biasa karena memang bukan dari situ asal kesehariannya. Lama-lama dia terbiasa ya. Nah, bisa aja orang itu misalnya dia cedera tangannya ya, tangannya lagi cedera nih, atau dia ada musibah kan, oke. Misalnya dia tangan kiri, orang yang pakai tangan kiri untuk nulis dan lain-lain ya. Nah, tapi semenjak peristiwa dia terkena musibah, dia nggak ada pilihan lain. Dia harus menggunakan contoh ketika menulis, mau nggak mau dia harus pakai tangan kanan. Nah, ya kita bikin kalimatnya ya. Dia terbiasa menulis dengan tangan kanan ya. He get used to writing. Nah, writing by right hand. By right hand. Itu salam. Writing by right hand. Atau orang itu kebalikannya, misalnya orang itu tangan kanan berarti nanti terjadi tangan kiri ya, kayak gitu ya. Aneh nggak kalau kata per kata itu dilihat aneh nggak? Kalau kita melihat get, kita ngelihat use, kita ngelihat to, terus digabung, terus kita gabung sendiri kata-kata itu, ya kan? Kalau get kan mendapatkan, kalau get kan mendapatkan, memperoleh kan. Kalau use apa use? Menggunakan kan? Nah, ya kan? Kalau kita berpikir sejenak itu, kalau kita merenungi aneh juga ya, kok artinya bisa lain gitu ya. Tapi itulah sebuah kata yang artinya ketika digabung dia jadi one meaning gitu. One meaning, satu kesatuan ya.
Apalagi yang misalnya dia terbiasa, contohnya dia terbiasa dengan apa? Orang terbiasa dengan lingkungan baru. Hah? Lingkungan baru. Lingkungan baru. Kata kerjanya apa kalau lingkungan baru? Yang baru apa? Socializing. Socializing. Atau apa? Communicating. Berkomunikasi dengan lingkungan baru gitu ya. Communicating. Nah, coba mana kalimatnya? Give me one sentence mengenai itu. Dia orangnya terbiasa dengan lingkungan baru, coba. Get used to social. Get used to. Tadi bisa communicating atau Get used to socializing. Get To to communicate. new To communicate. new environment. He or she gets used to communicating atau socializing to a new environment, dengan lingkungan yang baru ya. Environment tulisannya A D V Kan? I N N E N T. Environment. Artinya lingkungan ya. Artinya lingkungan ini. Artinya lingkungan. Nah, di sini aja. Environment. Lingkungan. Nah, itulah. Bisa nggak kalau orang dari suhu yang setiap hari tropis, gimana kalau tropis? Tropis itu negara apa? Indonesia. Nah, Indonesia. Terus Malaysia. ke negara yang iklimnya selalu bersalju, ya kan? Contohnya anggapannya negara Eropa lah gitu ya. Nah, sebelum ini sedikit lagi ya yang materi nomor 4 ya. Nah, dia bikinnya jadi saya terbiasa dengan cuaca dingin. I get used to. Atau yang ini tadi ya, atau atau kata benda. Cuaca dingin ya. Jadi I get used to cold when, itu kata benda jadinya. Winter juga baca. Ya bisa. To winter season. Summer, terbiasa. Yang tadinya kita pasti kita agak beda ya. Tiap hari kita sudah kebal, kita sudah resisten dengan panas, sudah terbiasa ya kan. Tiba-tiba tiap hari dingin terus, ya kan. Tanpa ngidupin AC aja kayak gini, buka pintu ya udah dingin gitu. Jadi gitu get used to-nya ya. Oke, number 5 yang terakhir. Ini aja deh, comparison aja deh, comparison. Mau yang tingkatan sama, setara,
tingkatan yang lebih atau tingkatan yang paling. Kalau yang setara itu contohnya orang itu sama bagusnya dengan si itu, sama bagusnya, sama baiknya. Kalau tingkatan yang lebih itu orang itu lebih baik daripada kayak gitu, lebih baik. Mungkin better. Hah? Better than. Iya kayak gitu. Ya. Itu larinya ke adjektif. Kata sih. Ya. Di dalam kamus yang pernah saya ajarin itu di Pocketker, itulah disitulah terdapat tingkatan yang setara, tingkatan yang lebih dari tingkatan yang paling. Ya. Mahal aja deh, mahal, coba mahal. Kita bikin 3 buah kalimat ya. Mahal kita sebut dengan expensive. Expensive itu lawan dari kata cheap. Expensive lawan dari kata cheap. Oke. Cheap tulisannya kan? Cheap. Cheap tulisannya. Jadi CHEAP. Oke. Yang mahal ya, gini aja yang ini. Gini. T-shirt saya sama mahalnya dengan t-shirt saya sama mahalnya dengan tas saya. Ini perbandingannya setara ya. Coba. Oke, same. Tahu ya? Pakai Same. S, same, S-A-M-E. S. Tadi S. Sorry. S, expensive S. S, titik-titik itu adjektifnya. S, titik-titik, S lagi. Itu perbandingan setara. Ya, coba tinggal ngomong aja. Penting tahu apa perbandingan comparisonnya ya, yang setara ya. Nah gini. Nah, ini di tengah-tengah ini adjektif. Coba. T-shirt saya. My t-shirt is expensive. Terus S lagi. Tambahin dulu. My t-shirt is as expensive as. Nah gitu loh. My bag. Ya kan? My shoes are expensive as my bag is. Nah, belakangnya tambahin lagi. Misalnya apa? My bag is. Oke, lanjut sedikit lagi. Yang menyatakan perbandingan lebih. Ini yang setara. Itu yang setara. S, adjektif S. Nah sekarang yang lebih. Ada tidak dia namanya comparison bisa jadi satu kalau bahasa itu. Tidak selain juga setara. Setara. Ya itu setara. Itu yang sama. Kalau yang ininya namanya komparatif. Kalau komparatif itu perbandingan lebih. Ini comparison.
Ya itu sama, comparison juga. Same, itu same yang standar itu. Membandingkan tapi yang satu nilai, satu level. Sekarang yang lebih mahal. Nah, coba. Barang-barang dia lebih mahal dari barang-barang saya. Barang. Hmm? Barang. Barang.